Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita ada satu tema yaitu tentang kuasa perkataan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan baru Matius pasal ke-21. Matius pasal ke-21 ayat 18 hingga ayatnya ke-21. Ya, Matius pasal 21 ayat 18 hingga ayatnya ke-21. Namun sebelum kita mendengarkan kabar baik pada malam hari ini, seperti biasa saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengimani perkataan yang akan terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara boleh letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya, ikuti perkataan saya, ikuti doa saya. Di dalam Yesus, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh, jiwa, dan rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, aku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Matius pasal ke-21 ayat 18 sampai ayatnya ke-21. Dengan tema kabar baik malam hari ini adalah kuasa perkataan. Dikatakan demikian, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat ke-21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui ibadah ini, Roh Kudus ingin mengingatkan kepada setiap saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus ingin mengingatkan saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Yang mengikuti, yang beribadah, yang bergabung dalam ibadah ini malam hari ini, sama-sama katakan dengan saya. Hari ini, Roh Kudus ingin mengingatkan hidup saya. Apa yang ingin diingatkan oleh Roh Kudus? Yang ingin diingatkan oleh Roh Kudus adalah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa mulut orang percaya, mulut orang benar, mulut Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kuasa dan otoritas. Sama-sama katakan dengan saya, mulut saya, perkataan saya, lidah saya, ucapan saya, cakap saya memiliki kuasa dan juga memiliki otoritas. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, mulut saya penuh dengan kuasa dan penuh dengan otoritas.
Artinya adalah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa mulut kita telah diurapi oleh kuasa Tuhan. Mulut saudara, mulut saya telah diurapi oleh kuasa Tuhan. Apa artinya diurapi? Dikhususkan, dipisahkan, dispesialisasikan oleh Tuhan. Kok bisa? Karena setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, maka kita, firman Tuhan katakan, bukan hanya menjadi ciptaan yang baru, tetapi kita, mulut kita, perkataan kita memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mulai malam hari ini, mulai saat ini, kita tidak boleh lagi menggunakan mulut ini, perkataan ini, lidah ini, ucapan ini dengan sembarangan. Artinya saudara dan saya mulai hari ini tidak boleh berkata-kata sembarangan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata sembarangan. Tidak boleh mengeluarkan ucapan kata-kata yang sembarangan. Maksudnya mulai hari ini jangan mengucapkan lagi kata-kata negatif. Saudara nggak boleh lagi mulai hari ini berkata, saya orang susah Pak Pendeta, pastor saya orang miskin, saya orang nggak punya, saya orang yang gagal, saya orang yang sudah bercerai, saya orang yang rumah tangganya sudah hancur, dagangan saya sepi, dagangan saya nggak mungkin laku, sakit saya nggak mungkin sembuh. Jangan lagi saudara mengucapkan kata-kata negatif. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh lagi mengucapkan, mengeluarkan kata-kata negatif. Dan saya juga tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata makian, kata-kata kutukan buat diri saya sendiri dan juga buat orang di sekitar saya. Artinya saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya tidak boleh lagi mengeluarkan kata-kata negatif, mengeluarkan kata-kata makian, mengeluarkan kata-kata kutuk buat hidup saya ataupun orang di sekitar saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah mengutuki diri sendiri. Jangan pernah keluarkan kata yang sia-sia. Saya ini memang orang yang gagal Pak Pendeta. Memang ini saya lahir dari keluarga yang broken home. Saya memang anak yang mau diaborsi. Saya memang bekas wanita malam. Saya adalah seorang penyuka sesama jenis. Saya adalah seorang yang suka minum mabuk, narkoba. Saya nggak punya masa depan yang pasti. Saya tidak punya lagi masa depan yang jelas. Hidup saya sepertinya sudah hancur. Saya pernah diperkosa. Saya pernah mengalami kekerasan dalam seksual. Saya ini mantan residivis dan lain sebagainya. Mulai hari ini, saudara berhenti berkata-kata dengan kata-kata yang itu. Nggak boleh lagi. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh ngeluarin kata-kata sia-sia. Amin. Para pebisnis, para pedagang, dengerin saya baik-baik. Tuhan sedang berbicara kepada saudara lewat mulut saya. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara, para pengusaha, para pedagang, para pebisnis. Lewat mulut saya Tuhan akan berbicara kepada saudara hari ini. Saya mengerti betul Pak, situasi sedang mengalami pandemik. Ekonomi secara global mengalami keterpurukan. Dan sekarang sedang lagi merangkak untuk naik kembali. Saya ngerti betul Bapak Ibu, jualan lagi susah, jualan lagi sepi, jualan lagi sepertinya berat. Tetapi percayalah, jangan saudara keluarkan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang mengutuki buat dagangan saudara, buat bisnis saudara. Aduh Pak, hari-hari ini dagang sepi, jualan lagi sepi, jualan lagi susah, kayaknya nggak laku-laku Pak. Saya jual tanah nggak laku-laku, saya jual mobil nggak laku-laku, saya ditargetin perusahaan Pak. Tapi sampai hari ini saya belum bisa jualan, saya belum bisa dagang, saya nggak punya kemampuan, saya tidak punya kemahiran dalam menjual, mensel barang. Berhenti saudara. Berhenti. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai gembala saudara dalam ibadah online ini.
saya menghimbau, jangan lagi mengucapkan kata-kata negatif. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Jangan, saudara. Suami, tolong dengarkan saya baik-baik. Jangan mengeluarkan kata yang sia-sia terhadap istrimu. Dasar kamu istri yang tolol, dasar kamu istri yang tidak tahu diri, dasar kamu istri yang tidak berguna, dasar kamu istri yang bawel, yang cerewet. Sebaliknya, dengarkan saya ibu-ibu. Sebagai gembala jemaat saudara di ibadah online ini, saya sampaikan firman Tuhan ini. Jangan maki-maki suamimu. Jangan keluarkan kata-kata sia-sia terhadap suamimu. Dasar tua bangka, sudah bangkotan, sudah mau mati, nggak mau kerja, mau jadi apa, pengangguran. Stop, mulai hari ini stop. Dan orang tua, saya mohon dengan sangat, dengarkan baik-baik suara Tuhan lewat mulut saya ini. Jangan maki-maki anakmu. Dasar kamu anak tolol, anak bodoh, anak tidak berguna, anak yang gagal. Jangan keluarkan kata-kata negatif. Jangan keluarkan kata-kata makian, jangan keluarkan kata-kata kutuk buat diri kita sendiri, buat pasangan kita, baik suami ataupun istri, dan juga buat anak-anak kita. Apalagi anak-anak, jangan mengucapkan kata-kata sia-sia terhadap orang tua. Dasar orang tua, sudah sakit-sakitan, sudah mau mati, sudah mau tanah. Berhenti, saudara. Berhenti. Amin. Ada 4.900 jemaat yang sama-sama malam hari ini beribadah dengar kabar baik. Mulai hari ini saya sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan ibadah online ini. Yang selalu memberikan makanan rohani, makanan firman Tuhan buat keluarga saudara, buat hidup saudara. Saya mohon Bapak Ibu Saudara, saya sayang sama hidup Bapak Ibu Saudara, saya mengasihi sama Bapak Ibu Saudara. Jangan ngomong, jangan ucapkan, jangan cakap perkataan buruk, perkataan sia-sia, perkataan negatif, perkataan kutuk, dan lain sebagainya. Pertanyaannya mungkin saudara bertanya sama saya begini, Pak Gembala, Pastor, kenapa saya nggak boleh mengucapkan kata-kata kutuk? Kenapa saya nggak boleh mengucapkan kata-kata sia-sia? Kenapa saya nggak boleh mengucapkan kata-kata negatif? Karena yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mulut Bapak Ibu Saudara dan saya itu diurapi Tuhan. Itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Apa yang saudara ucapkan, itu yang akan terjadi. Kalau saudara mengucapkan kata-kata negatif, maka hidup saudara akan negatif. Kalau sepanjang hari ini saja, saudara berkata, saya nggak laku dagangannya, saya sial, saya tidak beruntung, saya gagal, maka hidup saudara pasti akan gagal, akan sial, dagangan saudara tidak laku, dan hidup saudara akan benar-benar mengalami kesialan dan kegagalan. Jangan saudara, jangan ucapkan kata-kata sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan lontarkan ucapan-ucapan busuk. Jangan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulut saudara dan saya sudah diurapi oleh Tuhan. Sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu percaya dan kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka gunung ini akan beranjak. Bukan hanya Yesus berkuasa mengutuk pohon ara, tetapi Yesus juga memberikan anugerah, memberikan kuasa, memberikan kasih karunia-Nya kepada murid-muridnya. Dan juga bukan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada saya dan juga kepada saudara. Bahwa apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara ucapkan, itu akan terjadi. Kalau saudara bilang, Pak, suami saya galak, suami saya jahat, maka kelakuan suamimu akan jahat dan galak. Pak, suami saya itu materialistis. Pak, istri saya itu benar-benar nggak tahu diri. Istri saya itu nggak punya pikiran. Istri saya itu nggak ada otaknya. Maka istrimu akan benar-benar berperilaku seperti itu. Kalau saudara bilang, Pak, bisnis saya susah, bisnis saya sulit untuk bangkit, maka bisnismu akan benar-benar susah dan tidak akan pernah bangkit. Kalau ada para hamba Tuhan, pendeta yang menyaksikan siaran langsung ini, tanpa mengajari
sesama rekan pelayan Tuhan, saya nggak mengajari, saya hanya mengingatkan. Kalau Pak Pendeta, Pak Gembala bilang, jemaat saya sepi, pelayanan saya sepi, dan lain sebagainya, maka itu yang akan terjadi atas hidup Pak Pendeta dan Pak Gembala. Saya mohon maaf tanpa mengulangi rasa hormat, tanpa mengajari. Malam hari ini di kabar baik ini, saya hanya menyampaikan suara Tuhan. Saya hanya berbagi suara Tuhan. Mulai hari ini, berhenti mengeluarkan kata-kata negatif. Mulai malam hari ini, berhenti mengeluarkan kata-kata kutukan, kata-kata makian, kata yang sia-sia. Baik suami terhadap istri atau istri kepada suami. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pemimpin-pemimpin perusahaan, dengarkan saya baik-baik. Bos-bos yang menyaksikan siaran langsung ini. Jangan ucapkan kata sia-sia kepada pegawaimu, atau stafmu, atau orang-orang yang kerja di bawahmu. Jangan. Jangan kata-katakan dia. Dia emang bodoh Pak Pendeta. Emang dia nggak bisa dagang. Emang dia nggak bisa kerja. Maka itulah yang akan terjadi atas orang itu. Memang benar Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Tetapi ingatlah. Perkataan kita memiliki kuasa. Memiliki otoritas. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ucapkan kutukan. Jangan ucapkan makian. Jangan ucapkan kata-kata negatif. Karena hidup kita, mulut kita telah diurapi oleh Tuhan. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif. Sebelum semua, sama-sama katakan dengan saya. Saya tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif. Saya tidak boleh mengucapkan kata-kata makian. Saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata kutukan. Amin, saudara. Jangan mengutuki, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika perkataan kita memiliki kuasa, maka apa yang harus kita buat? Kita udah tahu nih Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mulutnya sudah diurapi oleh Tuhan. Bahwa kita perkataannya sudah diurapi oleh Tuhan. Bahwa mulut, bibir, lidah, perkataan kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Lalu dengan kuasa di mulut kita, dengan kuasa di lidah kita, dengan kuasa di perkataan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ucapkanlah perkataan-perkataan positif bagi hidup kita dan juga orang di setiap orang lain di sekitar kita di setiap harinya. Kalau di mulut kita sudah Tuhan berikan kuasa, maka kita harus mengucapkan kata-kata positif, mengucapkan kata-kata firman, mengucapkan kata-kata iman untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita di setiap harinya. Bilang sama diri saya sendiri, bilang sama diri saudara sendiri, bilang kepada diri kita sendiri. Saudara, setiap pagi, kalau saudara mau tahu, saya bocorkan ya sama Bapak Ibu Saudara ya. Istri saya itu saksinya, Pastor Mega, istri saya, Ibu Gembala dari Pengembalaan Gereja Jesus Christ Church. Setiap pagi bangun tidur, saya sebelum berdoa, saya menyanyi kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saya terus menyanyi pujian ini. Waktu saya bangun tidur, saya terus menyanyi. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Dan setelah itu saya mengatakan kata-kata positif. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau Yesus yang penuh kasih, Engkau Yesus yang penuh kasih karunia, Engkau Yesus yang penuh pengampunan, Engkau Yesus sumber berkat hidupku, Engkau Yesus sumber pertolonganku, Engkau tempat persembunyianku, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih, kuasa-Mu lebih besar Roh Kudus daripada kuasa apapun. Saya ucapkan, saya agungkan Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan setiap hari, aku jadi kepala, bukan ekor. Aku
terus naik dan tidak turun. Aku berhasil, aku mengalami berkat Tuhan, aku diperkaya, aku sukses, mengalami terobosan, aku mengalami kelimpahan, aku mengalami peningkatan. Apa saja yang kukerjakan, kulayani, semua Tuhan buat berhasil. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kebimbangan, pikiran negatif, kesialan, malapetaka, virus, bakteri, aku buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Dan aku perkatakan, hidupku dilindungi, dipagari, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. In Jesus' name terjadi. Itu yang saya lakukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat istri saya bilang, istri saya, kamu diberkati, kamu diurapi, kamu dipakai Tuhan, kamu disayang Tuhan. Saya lihat anak saya, kamu disayang Tuhan, kamu anak yang pintar, kamu anak yang cerdas, kamu anak yang berprestasi, kamu anak yang jenius. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini dengarkan saya baik-baik. Sebagai wakilnya Tuhan, sebagai gembala jemaat di salah satu gereja yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, GCC, Jesus Christ Church, dan juga menggembalakan jemaat-jemaat ibadah online seperti ini. Setiap pagi, ayo kita bangun tidur. Kalau saudara, Pak, saya males kok berdoa ya Pak. Kalau setiap bangun tidur saya males berdoa, it's okay. Nanti learning by doing, saudara akan belajar berdoa. Tapi minimal setiap pagi, waktu saudara bangun tidur, saudara ucapkan sama Tuhan, hidup kami diberkati, hidup kita diberkati, hidup kita berkelimpahan, bisnis kita diberkati, dagangan kita diberkati, pasti laku, pasti sukses, kerjaanku pasti sukses, bisnisku pasti sukses, baik yang online ataupun yang offline, pasti sukses, pelayananku pasti sukses, dalam nama Yesus. Ucapkan kata-kata itu saudara, ucapkan kata-kata itu, ucapkan saudara. Ucapkan kata-kata positif. Ucapkan kata-kata firman Tuhan. Ucapkan kabar baik. Oleh karenanya setiap hari, Bapak Ibu Saudara, setiap hari saya tidak pernah mau berhenti untuk memberitakan kabar baik. Baik kabar baik melalui video ataupun melalui renungan-renungan quotes. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima renungan quotes kabar baik atau video kabar baik, saudara bisa menghubungi di nomor +62 8111 439 317. Sudah ada 5.000 jiwa, 5.000 jemaat yang menerima kabar baik setiap hari. Pagi-pagi mereka terima kabar baik dari Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya ucapkan kabar baik bahwa hidupmu diberkati. Kabar baik hari ini apa ya? Coba kabar baik hari ini berbicara tentang, coba saya lihat dulu ya. Kabar baik hari ini berbicara tentang Tuhan membuat hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Amini dan imani. Itu akan terjadi. Setiap pagi kita bangun, Tuhan terima kasih, saya diciptakan Tuhan menjadi kepala. Artinya memimpin, diberkati, sukses, berhasil. Semuanya ini bukan untuk kita. Bukan untuk kemasyhuran kita. Tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati istri, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati keluarga, memberkati orang di sekitar, memberkati pelayanan, memberkati gereja Tuhan. Ini tujuan kita mengalami kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Menjadi kepala, sukses, berhasil, beruntung, selalu jadi pemenang. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Yesus. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang menjadikanku lebih daripada pemenang. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lewat video hari ini kabar baik berkata, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah-buah, kita akan berlimpah, kita akan berhasil, kita akan mengalami terobosan, kita akan penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali, mulut kita sudah diberikan kuasa. Kalau mulut kita sudah diberikan kuasa, berarti kita harus mengucapkan perkataan-perkataan positif bagi hidup kita dan orang di sekitar kita. Istri-istri yang menyaksikan siaran langsung ini,
Bilang sama suamimu, suami saya pasti sukses, suami saya pasti berhasil, suami saya bukan pengangguran, suami saya diberkati Tuhan, pekerjaannya dipromosikan Tuhan, dagangannya laku, jualannya laris, in Jesus name. Ngomong gitu Bu, maka suamimu akan dilimpahi berkat Tuhan. Sebaliknya bapak-bapak, dengarkan saya baik-baik. Tuhan sedang bicara sama bapak-bapak lewat mulut saya. Bilang sama istrimu, walaupun istrinya nggak ada, tapi ngomong sama Tuhan. Istri saya pasti berubah. Istri saya pasti menjadi istri yang baik. Istri saya menjadi istri yang bertanggung jawab. Istri saya terus diberkati Tuhan. Dagangannya laris. Usahanya diberkati. Dalam nama Yesus. Orang tua kalau ngelihat anak, setiap hari, ucapkan kata-kata berkat buat anak-anak kita. Kamu pasti jadi orang yang hebat. Kamu pasti diurapi Tuhan. Kamu pasti jadi orang jenius. Kamu pintar. Kamu menguasai banyak bahasa. Kamu jadi anak yang berprestasi. Kamu anak yang membanggakan papa mama dan juga membanggakan Tuhan Yesus. Saudara lihatlah. Buktikanlah. Saudara lakukan ini selama seminggu saja. Selama seminggu saja saudara lakukan ini. Ucapkan kata-kata positif dan berhenti mengeluarkan kata-kata negatif. Berhenti saudara. Ucapkan kata-kata positif. Ucapkan. Makanya saya diajarkan Tuhan untuk membuat ibadah kabar baik ini. Ada kabar baik, ada kabar baik, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Kita diangkat Tuhan jadi kepala bukan ekor. Kita terus naik dan tidak turun. Betul masalah ada, betul tantangan ada, betul pergumulan hidup ada, betul kesulitan ada. Tetapi itu semua tidak menguasai hidup kita. Outside Christ. Itu semua di luar Yesus. Orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Artinya, oke, masalah boleh ada, pandemik boleh tetap ada, pergumulan boleh tetap ada, orang yang jahati saya ada, orang yang gak suka sama saya tetap ada, tapi saya gak mau fokus sama itu semua. Saya tidak mau fokus dengan hal-hal negatif, karena saya ingin memperkatakan kepada diri saya sendiri, saya pasti dibela Tuhan. Kalau saya ada salah, saya say sorry Tuhan. Saya minta ampun. Tapi saya yakin saya dibela Tuhan. Karena saya anak kesayangan Tuhan. Saya biji matanya Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Ucapkan itu setiap hari saudara. Di mulut saudara. Istri-istri kalau suaminya yang lagi selingkuh. Jangan marah-marah. Jangan ngancem-ngancem. Kita cerai Pak. Kita cerepi. Kita pisah saja. Jangan. Kalau ibu-ibu masih ingin melihat rumah tangganya dipulihkan, diberkati, harmonis, bahkan menjadi keluarga yang penuh dengan suasana surga, mulai hari ini nggak usah marah-marah sama suami. Kalau suami kita ketahuan selingkuh, suami kita punya wanita lain, jangan marahi dia, jangan maki-maki dia, doain. Ucapkan berkat, suami saya pasti berubah Tuhan, suami saya pasti tidak menjadi, punya cem-ceman lain, suami saya bukan seorang penjina, suami saya pasti dipulihkan, saya percaya tidak lama lagi suami saya berubah, diubahkan oleh Roh Kudus, suami saya dipulihkan, rumah tangga kami tidak jadi cerai, rumah tangga kami diberkati, dalam nama Yesus pasti terjadi. Hari Senin ucapkan begitu, hari Selasa ucapkan lagi, suami saya pasti tidak berzina, suami saya pasti tidak selingkuh lagi, suami saya dipulihkan Roh Kudus, suami saya disayang Tuhan. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ucapan itu Bu. Maka lihatlah apa yang terjadi. Nggak perlu waktu 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 bulan. Saudara lihat. Tanaman yang saudara tanam, yaitu perkataan positif, perkataan iman, perkataan firman, dia akan berakar, tumbuh, dan berbuah. Saudara akan melihat. Saudara akan melihat. Suamimu Bu, tidak akan menjadi penjinah lagi. Suamimu tidak akan kasar lagi. Suamimu akan berubah. Suamimu tidak akan berdusta lagi. Dia akan kasih gajinya kepadamu Bu, bukan ke perempuan lain. Sebaliknya juga gitu Pak. Perkatakan perkataan positif. Istri saya tidak cemburuan. Istri saya diberkati. Istri saya ramah. Dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin melihat anak-anaknya tidak terikat dengan game online, tidak terikat dengan narkoba, tidak terikat dengan seks bebas, tidak terikat dengan masturbasi, onani, dan lain sebagainya, pacaran dengan orang tidak seiman, jangan dimarah-marahi, jangan diusir, jangan dipukuli, tapi saudara perkatakan setiap hari. Coba saudara buktikan aja ucapan Tuhan lewat khotbah saya hari ini. Buktikan saja. Selama seminggu ini aja buktikan. Jangan marah, tapi perkatakan dengan iman, dengan firman Tuhan. Aku percaya, anakku diubahkan Tuhan. Anakku cerdas, anakku pintar, anakku tidak terikat dengan narkoba, anakku tidak terikat dengan perzinahan, anakku tidak terikat dengan game online. Aku urapi anakku kesayangan Tuhan, anakku diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Bu, Pak, saudara, tidak tunggu waktu lama, nggak perlu lama-lama. Seminggu, 2 minggu, sebulan, anakmu berubah. Percaya, Bu. Percaya, Pak. Kenapa saya berani begini? Saya menghidupinya. Saya menghidupinya. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang punya sakit tumor, ginjal, sakit paru-paru, sakit miom, sakit kista, sakit lever, buta, tuli, stroke, sakit apapun. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu satu. Ketika saya ucapkan kata-kata firman, ketika saya ucapkan kata-kata iman, ketika saya ucapkan kata-kata positif, ketika saya ucapkan kabar baik atas hidup saya, atas tubuh saya, maka saya akan sembuh. Betul saya harus pergi ke dokter, karena Tuhan juga pakai tim medis dan tim dokter, tapi jauh dari itu, saya harus memperkatakan, Tuhan, aku percaya lewat obat ini, aku sembuh. Darah Yesus sembuhkan aku. Minum. Saudara, tidak tunggu waktu lama, ginjalmu pasti sembuh. Bilang sama kaki yang gak bisa jalan, dalam nama Tuhan Yesus, kaki ini bukan kaki orang penyakitan, tapi kaki ini bisa berjalan, karena kaki ini akan pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja, pergi beribadah. Kakiku setiap hari pasti sembuh, pasti berjalan. Saudara akan melihat kaki saudara akan benar-benar bisa berjalan. Saudara mata rabun, bilang sama Tuhan, mata ini untuk baca firman Tuhan. Aku yakin, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Sembuh dalam nama Yesus. Terus, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ucapkan terus. Tanpa saudara dan saya sadari, mata kanan, mata kiri kita tidak minus, tidak plus, tidak silinder, tidak katarak, tidak rabun. Tapi kalau sebaliknya saudara, Pak, saya sakit nggak sembuh-sembuh, Pak. Jadi, kalau saudara sempat ngomong, Pak, saya sakit nggak sembuh-sembuh, jadi saudara tidak akan sembuh-sembuh. Bukan Tuhan jahat, bukan. Bukan Tuhan tidak menggenapi firman-Nya, juga bukan. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, Roh Kudus tidak berkuasa, bukan juga. Bukan berarti ibadah-ibadah mujizat yang saya pimpin tidak menghasilkan kuasa, bukan juga. Kenapa mujizat tidak terjadi atas hidup saudara? Karena saudara sendiri membatasi kuasa Tuhan dengan cara saudara berkata, kayaknya saya nggak mungkin hamil, kayaknya saya nggak mungkin sembuh-sembuh, penyakit saya nggak bisa disembuhkan, saya nggak sembuh-sembuh. Sesuai perkataanmu, jadilah kepadamu, saudara. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi saya ingin mendobrak hati saudara, pikiran saudara, cara hidup saudara. Jangan ucapkan kata-kata itu lagi, buang jauh-jauh. Bilang sama Tuhan, sakitku pasti sembuh, ambeien-ku pasti sembuh, leverku pasti sembuh, ginjalku pasti sembuh, batu ginjalku pasti sembuh, semua sakit dalam tubuhku pasti sembuh. Karena Tuhan berfirman, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh, itu yang ada di pegangan hidupku Tuhan. Itu yang menjadi pedoman hidupku. Aku percaya hari ini aku sembuh. Aku percaya hari ini aku sembuh. Aku percaya hari ini aku sembuh. Karena saudara, tubuh ini, hidup ini mengikuti. Nih, saudara. Yakobus bilang, meskipun bagian tubuh ini kecil bentuknya lidah atau mulut, tetapi seperti setir bagi kapal. Kalau dia ke kiri, kapal ikut ke kiri. Kalau dia ke kanan, kapal itu ikut ke kanan. Artinya, kalau ucapan kita positif, hidup kita juga positif. Kalau ucapan kita ucapan firman, hidup kita juga penuh dengan firman. Tetapi sebaliknya, kalau kita bilang rumah tangga saya berantakan, rumah tangga saya, aduh dia ancur-ancuran, rumah tangga saya penuh dengan kekerasan, itu yang akan terjadi. Meskipun faktanya memang begitu, tetapi mulai belajar. Tuhan,
Aku nggak mau lihat rumah tanggaku berantakan. Rumah tanggaku disayang Tuhan. Rumah tanggaku dikasihi Tuhan. Rumah tanggaku dipulihkan Tuhan. Aku dipulihkan Tuhan. Suamiku juga dipulihkan Tuhan. Anak-anak dipulihkan Tuhan. Sehingga rumah tangga kami bisa berkata, keluargaku adalah surgaku. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mulai hari ini, ayo berhenti deh Bapak Ibu Saudara. Makanya, saya nggak mau berhenti untuk memberitakan kabar baik. Saya tidak mau berhenti menyampaikan kabar baik. Mungkin ada orang yang bilang begini, wah, Pastor Verona, khotbahnya, pengajarannya, berkat-berkat terus, keberhasilan terus. Ya memang kita harus ucapkan itu. Masa saya harus ajarin saudara-saudara biar hidup saudara terkutuk? Biar anak-anak saudara mati, biar keluarga saudara hancur, cerai, berantakan. Masa saya pendeta ngomong begitu? Kalau memang saudara tidak mau mendengar kabar baik lewat mulut saya, kabar baik yang Tuhan berikan lewat mulut saya, saudara bisa pilih pendeta lain, saudara bisa pilih gereja lain, saudara bisa pilih hamba Tuhan lain. Tapi khusus Pastor Verona, khusus Gereja Jesus Christ Church, dan saya bilang kepada seluruh tim pendeta gereja kami, jangan pernah keluarkan kata-kata negatif. 1. 2. Jangan pernah mengeluarkan khotbah-khotbah yang mengancam, mengintimidasi jemaat. Kamu orang berdosa, bertobat. Bertobat kagak, makin murtad itu jemaat Tuhan. Yesus yang saya kenal, Yesus yang saya sembah, tidak menghakimi saya, tidak menghukum saya. Ketika saya jatuh dalam kesalahan, ketika saya jatuh dalam pelanggaran, Yesus tidak bunuh saya, Yesus tidak hakimi saya, Yesus tidak buang saya. Dia berkata kepada saya mengampuni kamu, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat kesalahan lagi. Puji Tuhan sampai hari ini, saya juga berdoa untuk sampai selama-lamanya. Hidupku dijagai kekudusan Tuhan, hidupku dijagai anugerah Tuhan, hidupku dibimbing dan dibela oleh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika saya quote and quote melakukan ucapan yang tidak baik, saya langsung bisa diingatkan Roh Kudus, Tuhan saya minta maaf. Atau perlakuan saya yang kurang berkenan, Tuhan saya minta maaf. Ini saudara. Jadi, saya mengasihi siapapun yang sudah Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dalam ibadah-ibadah online. Oleh karenanya saya mau saudara sama-sama dengan saya satu arah, one direction, satu tujuan. Kita punya pikiran-pikiran positif, kita punya telinga-telinga positif, kita punya mulut-mulut positif, kita punya iman-iman positif. Jangan iman yang senang menyerang orang, merendahkan orang, melecehkan orang, menghukum dosa orang lain. Makanya saudara, saya tidak akan menyentuh pribadi hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara bertobat, yang lesbi bertobat, yang homo bertobat. Saya enggak akan ngomong kayak gitu. Saya akan ngomong sebaliknya. Yang lesbi engkau dikasihi Tuhan. Yang homo engkau dikasihi Tuhan. Kenapa saya nggak ngomong pertobatan? Nanti dia sendiri akan bertobat. Dia sendiri akan disadarkan oleh Roh Kudus. Dia sendiri akan diambil alih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang berdosa. Dia datang, anak manusia, mencari orang berdosa. Saudara tahu, saya diubahkan Tuhan, bukan karena pertobatan yang nangis-nangis. Ampun Tuhan, ampun. Tidak. Saya lepas dari kebiasaan buruk demi kebiasaan buruk yang lainnya, karena hanya membaca firman Tuhan. Berubahlah. Roma 12 ayat 1. Jangan serupa dengan dunia ini. Sejak saat itu, semua kebiasaan buruk saya dirontokkan oleh Tuhan. Yang kedua, saya diingatkan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah marah sama saya. Tuhan tidak pernah menghukum saya. Tuhan tidak menghakimi saya. Dari situlah saya bertobat. Dari situlah saya mulai belajar. Saya mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh kasih. Yesus yang penuh pengampunan. Yesus yang tidak menginginkan kematian orang yang bersalah, tetapi menginginkan perubahannya, pertobatannya, metanoia, perubahan cara berpikir. Saya tidak boleh jahat dengan Tuhan, saya tidak boleh melakukan hal-hal negatif, saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata negatif, saya harus hidup seperti Kristus Yesus. Itulah orang-orang
yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti dia hidup dalam dosa, dia hidup dalam jatuh bangun dalam dosa, tidak. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia justru alergi dengan dosa. Dia nggak mau hidup dalam dosa. Karena Tuhannya itu Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Dia fokusnya kepada Tuhan Yesus dan cinta kepada pribadi Yesus. Dan nggak punya pikiran untuk, mau buat dosa, mau selingkuh, mau berzina, mau lawan suami, Ini nggak ada di pikiran kita, saudara. Karena di pikiran ini hanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal-hal positif. Perkataan-perkataan positif. Telinga-telinga positif. Yang kedua, jika perkataan kita memiliki kuasa, maka apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, percayalah bahwa ucapan kita pasti terjadi. Sama-sama katakan dengan saya. Semua yang saya ucapkan, belum semua. Semua yang saya ucapkan, semua yang saya perkatakan, pasti terjadi. Kalau saudara berkata, sepanjang tahun ini saya mengalami terobosan, saudara akan mengalami terobosan. Kalau saudara berkata, saya susah, itu juga akan terjadi, saudara akan menjadi orang susah. Tapi kalau saudara berkata dengan Tuhan, saya bukan orang miskin, meskipun keadaannya mungkin tidak kaya. Saya tidak akan miskin, saya tidak akan susah, saya tidak akan kelaparan, saya tidak akan merana, saya tidak akan gagal. Karena saya punya Tuhan yang hebat, Yesus yang hebat, punya rencana yang dahsyat buat hidupku, rencana yang indah, hari depan penuh dengan harapan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan keberhasilan. Saya percaya, saya bukan orang gagal, saya bukan orang susah, saya bukan orang miskin. Dulu mungkin saya pernah gagal, dulu saya mungkin pernah aborsi, dulu mungkin saya penjina, dulu mungkin saya penyuka sesama jenis. Tapi saya yakin, saya percaya, saya diterima Tuhan, saya diampuni Tuhan, saya diubahkan Tuhan, saya dikasihi Tuhan, dan Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi kehidupan saya. Itu akan terjadi, saudara. Buat suami istri yang ingin punya anak, Pak, bapak-bapak, dengerin saya. Lihat kandungan istrimu, bilang sama kandungannya, kamu pasti diurapi Tuhan. Kandunganmu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti punya anak. Dan aku pasti punya anak. Dalam nama Yesus. Sayang, istriku, cintaku, tahun ini kandunganmu akan diurapi dan engkau akan mengandung. Pasti jadi, saudara. Pasti jadi. Pengusaha-pengusaha, ucapkan kata-kata berkat, kata-kata iman. Tahun ini usahaku pasti akan bangkit. Tahun ini daganganku akan laris. Tahun ini daganganku akan sukses. Pelayananku akan diberkati. Rumah tanggaku akan dipulihkan. Ucapkan itu, saudara. Itu akan terjadi. Karena mulut kita ada kuasa. Ada kuasa Yesus Kristus. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa Adam di Taman Eden. Tuhan bilang sama Adam, Adam, Tuhan kumpulin semua binatang, saudara. Tuhan kumpulkan semua binatang. Tuhan bilang sama Adam, Adam, apapun yang kamu sebutkan, kamu beri nama kepada hewan-hewan ini, kepada binatang-binatang ini, terjadilah sesuai ucapan dan perkataanmu. Adam ngomong, ini gajah Tuhan, makanya namanya gajah. Namanya elephant. Ini singa Tuhan. Ini lion. Namanya singa, namanya lion. Dan gak berubah jadi kucing. Sampai sekarang. Dari zaman dulu tuh, dari zaman Adam sampai sekarang. Singa tetap singa. Itu burung Tuhan, bird. Sampai sekarang namanya bird. Namanya burung. Mulutnya Adam dikasih kuasa. Mulutnya Adam dikasih otoritas. Makanya saudara jangan sembarangan ngomong. Ngomong yang baik-baik. Karena setiap ucapan kita pasti terjadi. Yesus bilang begini sama murid-muridnya dan juga kepada kita. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Artinya gini, kalau kamu ngucapin kata sia-sia, ya sia-sialah. Kalau kamu mengucapkan kata-kata positif, saudara akan mengalami hal-hal positif. Saudara, Yesus melihat pohon ara, dia mau makan, pohon aranya ternyata nggak berbuah. Yesus cuma bilang begini, mulai besok, mulai hari ini, kamu nggak akan dinikmati lagi.
Nggak akan berbuah lagi. Benar kering, saudara. Ya, dia kan Tuhan, kita kan manusia. Ingat, saudara. Yesus Tuhan yang ngomong kepada pohon ara, dia tinggal di dalam kita. Christ in me. Christ in us. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia lahir lewat baptisannya, dia mati lewat kematiannya, dia dibangkitkan lewat kebangkitannya. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Jadi ucapan kita penuh kuasa. Amin. Ibu-ibu yang sedang ingin punya anak, pegang perutnya, pegang kandungannya, bilang sama kandungannya, aku pasti punya anak, aku pasti diberkati, aku pasti diberkati anak yang banyak oleh Tuhan Yesus. Ucapkan itu. Karena apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi atas hidupmu. Apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi atas hidup kita. Saudara tahu nggak saya ngomong apa sama Tuhan? Saya bilang, Tuhan, saya mau pelayanan online saya dipenuhi jemaat. Saya mau pelayanan online saya diikuti di jemaat yang bergabung dalam ibadah saya mau ribu-ribuan. Saya nggak mau ratus-ratusan, saya nggak mau puluh-puluhan, saya mau ribu-ribuan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya ucapkan, itu yang Tuhan dengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap hari Senin, ada 5.500 orang. Setiap hari Rabu, ada 9.000 orang. Setiap hari Jumat, ada 9.000 orang. Setiap hari Minggu, ada 5.000 orang. Setiap bulan, ada sekitar 17.000 jemaat yang bergabung, beribadah bersama-sama dengan gereja kami, Jesus Christ Church, di bawah pengembalaan saya. Saya ucapkan itu, saudara. Dan setiap hari saya ucapkan doa buat Bapak Ibu Saudara. Setiap hari saya doain saudara. Saya ucapkan berkat buat saudara. Filipi 4 ayat 19, Tuhan saksinya ya. Setiap bangun tidur saya ucapkan berkat buat jemaat. Semua nih jemaat online nih yang saya gembalakan di online. Saya ucapkan Filipi 4 ayat 19. Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Yesus. Aku diberkati, jemaat juga diberkati. Aku dilimpahi, jemaat juga dilimpahi Tuhan. Aku mengalami terobosan, jemaat juga mengalami terobosan. Saya ngomong itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mulai hari ini, ucapkanlah kata-kata positif, ucapkanlah kata-kata firman, ucapkanlah kata-kata berkat, berhenti ucapkan kata-kata negatif, berhenti ngomong hal-hal yang sia-sia. Berhenti, saudara. Ucapan kutuk, berhenti. Mulai hari ini semua ikuti saya. Semua jemaat yang beribadah malam hari ini ikuti saya. Saya anak kesayangan Tuhan Yesus. Keluarga saya disayang Yesus. Anak-anak saya disayang Yesus. Pekerjaan saya berhasil. Bisnis saya berhasil. Hidup saya berhasil. Saya terus naik. Saya terus jadi kepala. Saya sukses. Saya berkemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Dagangan saya laris. Pekerjaan saya diberkati. Hidup saya berkemenangan. Setiap hari. Sampai selama-lamanya. Aku tidak susah. Aku tidak miskin. Dalam nama Yesus. Amin. Udah, saudara jangan pusing sama urusan orang lain. Wah, teologi kemakmuran. Saya nggak mau ngerti, saudara. Kalau memang saudara nggak setuju, saudara nggak suka, saudara bisa ganti channel, bisa ganti pendeta lain. Karena saya nggak bisa ngucapin kata-kata penghukuman. Saya nggak bisa, saudara. Karena saya tidak dihukum sama Tuhan. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata, oh, pikul salib. Salib saya sudah dipikul sama Yesus. Saya nggak perlu pikul salib lagi, saudara. Semua udah ditanggung Yesus. Tinggal saya tinggal di dalam Yesus. Live, abide in Christ. Tinggal di dalam Yesus. Dwell in Christ. Amin untuk firman Tuhan.